Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Vicky Saputra dengan NIM akhir 075. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang apa itu bahaya, risiko, dan upaya pengendaliannya. Menurut ISO, bahaya adalah sumber yang dapat menyebabkan cedera dan penyakit pada kerja. Menurut OSAS, bahaya adalah sumber, kondisi, atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. Hazard dikelompokkan menjadi beberapa tipe hazard. Pengertian dari resiko. Resiko kemungkinan terjadinya kecelakaan. Resiko terjadi jika ada pekerja atau orang yang terpapar bahaya. Pengendalian risiko merupakan suatu hierarki yang dilakukan berurutan sampai dengan tingkat risiko berkurang menuju titik aman. Berikut adalah contoh aktivitas yang dapat menyebabkan hazard. Aktivitas yang pertama yaitu aktivitas pekerja bangunan. Potensi bahayanya adalah: yang pertama, bahaya mekanik, gerinda mesin atau alat pemotong besi. Alat pemotong besi dapat memiliki sisi yang tajam berbentuk lingkaran untuk memotong besi. Resikonya, jika tidak berhati-hati dalam menggunakan alat tersebut, maka dapat mengakibatkan luka pada tangan seperti tergores ataupun dapat saja terpotong. Untuk pengendalian resikonya, yang A adalah eliminasi. Menghilangkan alat pemotong besi agar tidak digunakan pekerja lagi. Namun, hal tersebut tidak dapat dilakukan karena alat pemotong besi merupakan komponen penting. Yang B, melakukan substitusi. Alat pemotong besi tersebut dapat digantikan dengan alat pemotong besi otomatis lainnya yang memiliki keamanan lebih terjamin. Yang C, modifikasi engineering. Modifikasi alat pemotong besi dengan menambahkan penutup bagian tepi pisau gerinda. Yang D, administrasi. Memberikan label penggunaan alat pemotong besi pada wadah, serta memberikan sosialisasi kepada seluruh pekerja bagaimana penggunaan prosedur gerinda mesin. Yang E, memberikan APD. Memberikan APD kepada pekerja berupa sarung tangan katun, karena saat memotong besi akan muncul percikan-percikan api yang dapat melukai tangan. Selain itu, memberikan APD berupa kacamata dan masker untuk menghindari percikan besi yang masuk dalam hidung. Untuk potensi bahaya yang kedua adalah bahaya fisika. Suhu yang panas karena terpapar sinar matahari langsung saat memotong besi. Untuk resikonya, membuat pekerja dapat mengalami dehidrasi tingkat ringan hingga berat, meningkatkan risiko terkena heat stroke, serta meningkatkan risiko terkena kanker kulit akibat paparan langsung sinar UV. Untuk pengendalian risikonya ada A, eliminasi. Menghilangkan suhu panas tidak dapat dilakukan saat pekerja bekerja di luar ruangan. B, substitusi. Substitusi tidak dapat dilakukan juga karena panas yang berasal dari sinar matahari langsung. Yang C, modifikasi engineering. Modifikasi engineering tidak dapat dilakukan karena saat memotong besi, pekerja berada di posisi luar rumah atau luar ruangan. Yang D, administrasi. Memberikan himbauan kepada pekerja untuk berteduh pada jam tertentu, seperti jam 12 siang untuk melakukan istirahat, sholat, dan makan, dan menghindari sengatan matahari berlebihan. Jam ini juga dapat digunakan untuk berteduh atau beristirahat. Bisa juga memberikan sosialisasi mengenai bahaya sinar matahari terik dan menempelkan poster bahaya di area kerja. Yang E ada APD, alat pelindung diri. Memberikan pekerja sarung tangan, safety helmet, baju tertutup seperti coverall, dan masker atau buff untuk menghindari pekerja terpapar langsung oleh sinar matahari sehingga kulit pekerja tidak terkena sinar UV. Potensi bahaya yang ketiga ada bahaya biologi. Lebah yang dapat menyebarkan racun dan menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Hewan ini sering ditemui pada lokasi kerja karena bersebelahan dengan perkebunan. Resikonya ada sengatan lebah dapat menyebabkan bengkak, kemerahan, gatal-gatal akibat sengatan lebah. Pengendalian resikonya yaitu ada A, eliminasi. Menghilangkan lebah tersebut dengan menghilangkan sarangnya seperti memberikan asap di daerah sekitar sarang dan memotong sarang lebah. Yang B ada substitusi. Substitusi tidak dapat dilakukan karena sarang lebah merupakan hazard alami yang berada pada lingkungan kerja. Yang C ada modifikasi engineering.
Menambahkan bubuk bawang putih dekat sarang lebah. Lebah tidak akan berani mendekatinya karena bau bubuk bawang putih sangatlah menyengat dan bisa membuat mereka pindah. Yang D. Ada administrasi. Memberikan tanda bahwa di tempat tertentu terdapat sarang lebah. Apabila dirasa sangat mengganggu agar pekerja mengetahui letaknya di mana saja lebah berada. Yang E. Ada APD. Pekerja sebaiknya menggunakan safety boots dan coverall agar dapat melindungi diri dari sengatan lebah. Untuk potensi bahaya yang keempat, ada bahaya kimia. Serbuk aluminium yang berterbangan mengenai mata. Resikonya, masuknya serbuk aluminium atau besi ke mata menyebabkan penglihatan terganggu dan munculnya gejala seperti iritasi mata merah, nyeri, dan mata berair. Untuk pengendalian resikonya, ada eliminasi. Tidak boleh melakukan pekerjaan terlalu dekat dengan material, sehingga dapat mencegah serbuk aluminium masuk ke dalam mata. Yang selanjutnya, substitusi. Substitusi tidak dapat dilakukan karena aluminium atau besi adalah komponen utama. Selanjutnya ada modifikasi engineering. Menggunakan vacuum cleaner untuk menyedot partikel alumni yang berterbangan. Untuk selanjutnya, administrasi memberikan sosialisasi mengenai bahaya serbuk aluminium atau besi yang masuk ke mata. Briefing dilakukan sebelum bekerja. Memberikan sanksi kepada pekerja yang tidak menggunakan APD. Untuk yang terakhir, APD. Pekerja dapat menggunakan masker dan kacamata agar serbuk aluminium tidak terkena mata dan terhidup ke dalam hidung. Untuk potensi bahaya selanjutnya ada ergonomi. Lingkungan kerja yang berantakan. Untuk resikonya, pekerja bisa tanpa sengaja menginjak pecahan aluminium atau besi, bahkan paku yang berserakan. Untuk pengendalian resikonya, ada eliminasi. Menghilangkan benda-benda yang tidak diperlukan saat bekerja dan membersihkan setelah selesai menggunakannya. Bisa membuat tempat kerja lebih rapi dan bersih. Substitusi. Mengganti tempat penyimpanan alat dan bahan menjadi satu lokasi agar terkesan lebih rapi. Untuk modifikasi engineering, membuat tatanan seperti rak atau box untuk menyimpan alat-alat yang tidak digunakan saat bekerja, serta membuat tempat penyimpanan bahan seperti aluminium lebih baik dipisah agar memudahkan pekerja dalam mengembalikan alat setelah selesai digunakan. Ada pengendalian risiko administrasi. Memberikan aturan kepada pekerja untuk mengembalikan alat dan bahan yang sudah selesai digunakan pada tempat masing-masing. Aturan ini juga bisa dibuat sebagai stiker yang ditempel pada box atau rak. Untuk pengendalian risiko yang terakhir, ada APD. Melengkapi pekerja dengan safety shoes maupun sarung tangan agar tidak terluka ketika menginjak paku maupun pecahan aluminium. Untuk potensi bahaya ergonomi yang kedua, ada posisi duduk bungkuk yang terlalu lama ketika bekerja. Resikonya, duduk bungkuk terlalu lama dapat menyebabkan berubahnya bentuk tulang serta memicunya kelelahan. Untuk pengendalian resikonya ada eliminasi. Menghilangkan kebiasaan duduk bungkuk dengan membiasakan duduk secara tegak. Yang substitusi menggantikan aktivitas ringan duduk bungkuk dengan berdiri jika bisa dilakukan dengan berdiri. Untuk yang modifikasi engineering, memodifikasi tempat duduk dengan sandaran yang sesuai dengan postur tubuh pekerja. Yang administrasi, memberikan waktu istirahat untuk bekerja, melakukan peregangan, serta bisa menempelkan poster tentang tata cara peregangan di setiap ruangan. Pengendalian risiko yang terakhir ada APD. Menggunakan safety shoes yang empuk dan nyaman saat duduk terlalu lama agar kaki tidak mengalami kram. Bisa saja menambahkan bantalan pada kursi duduk agar pekerja tidak melakukan posisi bungkuk yang terlalu lama. Potensi bahaya elektrik, ada sumber listrik yang digunakan untuk menyalakan las listrik. Listrik yang digunakan di tempat kerja berpotensi mengalami konslet atau menyambar pekerja dan orang-orang di sekitar lingkungan kerja. Untuk pengendalian risikonya ada eliminasi, menghilangkan sumber listrik yang digunakan untuk menyalakan las listrik. Yang substitusi mengganti mesin las listrik AC dengan mengganti las listrik DC. Yang modifikasi engineering memberikan pembatasan pada area yang menggunakan listrik serta pemberian cover pada
sumber aliran listrik agar pekerja tidak terinjak-injak listrik tersebut. Administrasi memberikan safety sign di area tersebut ada potensi bahaya berupa listrik agar pekerja lebih waspada lagi. Untuk APD-nya, memberikan sarung tangan, coverall, dan safety shoes untuk melindungi diri seluruh pekerja dari serangan listrik. Yang terakhir ada potensi bahaya psikologi. Kelelahan akibat bekerja. Resikonya membuat pekerja lemah, letih, dan lesu sehingga tidak bersemangat dalam bekerja. Untuk potensi bahaya yang dapat dilakukan adalah eliminasi, menghilangkan beban-beban kerja yang dapat dilakukan agar pekerja tidak menanggungnya terlalu berat. Substitusi, mengganti cara kerja yang tidak efektif dengan lebih efektif dan memakan waktu lebih cepat tentu akan mengurangi beban kerja. Yang modifikasi engineering, merubah lingkungan kerja menjadi lebih ramah kepada pekerja serta memodifikasi alat-alat yang tidak efektif menjadi lebih efektif. Contohnya memodifikasi tempat duduk yang ada. Sebenarnya agar pekerja duduk tidak membungkuk. Untuk yang administrasi, melakukan pembagian kerja yang seimbang agar pekerja dapat terfokus pada bagiannya masing-masing dan tidak perlu memikirkan beban-beban kerja di luar bagiannya. Memberikan sosialisasi untuk beristirahat ketika tubuh sudah lelah dan bekerja terlalu lama. Untuk pengendalian risiko APD-nya, memberikan APD dengan lengkap supaya pekerja lebih aman dan nyaman saat bekerja. Rasa nyaman dan aman yang timbul akan menurunkan beban pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah aktivitas kedua dari identifikasi bahaya kerja, risiko, dan upaya pengendaliannya. Aktivitas kedua adalah aktivitas pekerja tukang bangunan yang meneploki tembok dengan semen. Potensi bahayanya ada yang pertama mekanik. Cetok yang memiliki bentuk lancip di ujung dan sisi memiliki sisi tajam. Untuk resikonya, ujung cetok yang tajam dapat mengenai tangan pekerja bangunan seperti kejatuhan cetok yang mengakibatkan bengkak dan memar serta tersusuk pada sisi yang tajam. Untuk pengendalian resikonya ada eliminasi, menghilangkan cetok besi agar tidak digunakan oleh pekerja. Ada substitusi, menggantikan cetok besi menggunakan cetok plastik atau kayu. Modifikasi engineering, menambahkan penutup pada ujung cetok saat tidak digunakan. Administrasi, memberikan sosialisasi cara penggunaan cetok yang benar dan aman untuk memberitahukan prosedur cara pemakainya. Untuk APD-nya, memberikan APD pekerja berupa sarung tangan agar tidak terkena ujung cetok yang tajam. Untuk potensi bahaya hazard fisika, ada suhu yang tinggi karena terik matahari yang panas. Untuk resikonya, membuat pekerja dapat mengalami dehidrasi tingkat tinggi dan terkena heat stroke. Untuk upaya pengendaliannya, ada eliminasi, menghilangkan suhu panas tidak dapat dilakukan saat pada bekerja di luar ruangan. Substitusi tidak dapat dilakukan karena panas yang berasal dari sinar matahari langsung. Modifikasi engineering-nya memberikan penutup atap seperti terpal. Untuk administrasinya, memberikan himbauan kepada pekerja untuk berteduh pada jam-jam tertentu seperti jam 12 siang untuk istirahat, sholat, makan, dan menghindari sengatan matahari berlebihan. Untuk APD-nya, bisa memberikan pekerja sarung tangan, safety helmet, baju tertutup, masker, ear buff untuk menghindari pekerja yang terpapar matahari sehingga kulit tidak terbakar. Untuk potensi bahaya biologinya ada kalajengking yang dapat menyebarkan racun dan menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Hewan ini sering ditemui di lokasi karena bersebelahan dengan kebun. Untuk resikonya, sengatan kalajengking akan menimbulkan bengkak, kemerahan, gatal-gatal akibat serangan dari kalajengking tersebut. Untuk pengendalian risikonya ada eliminasi,
Menghilangkan kalajengking dapat dilakukan dengan menuangkan jeruk nipis di sarang kalajengking dan disiramkan juga. Metode ini dilakukan apabila pekerja sangat merasa terganggu. Untuk substitusinya ada substitusi tidak dapat dilakukan karena kalajengking merupakan hazard alami yang berada pada lingkungan kerja. Modifikasi engineering memberikan penutup ruangan agar kalajengking tidak mudah masuk ke dalam lokasi kerja yang dapat menyengat para pekerja. Administrasinya memberikan tanda bahwa di tempat tertentu terdapat hewan kalajengking. Apabila sangat mengganggu, agar pekerja mengetahui letak keberadaan di mana saja kalajengking berada. Untuk APD-nya, pekerja sebaiknya menggunakan sepatu agar pada saat kalajengking berada di sekitar, pekerja tersebut tidak langsung digigit oleh kalajengking tersebut. Yang keempat ada potensi bahaya ergonomi. Lingkungan kerja yang berantakan, tidak rapi dan kotor. Untuk resikonya, menyebabkan rasa tidak aman pada pekerja dan pekerja bisa tanpa sengaja menginjak pecahan-pecahan baut-baut berserakan di sekitar lingkungan pekerja atau paku-paku yang ada. Untuk pengendalian resikonya ada eliminasi, menghilangkan benda-benda yang tidak diperlukan saat proses kerja agar membuat tempat kerja lebih rapi dan bersih. Substitusi, mengganti tempat penyimpanan alat dan bahan menjadi satu lokasi agar terkesan lebih rapi. Modifikasi engineering, membuat tatanan seperti rak atau wadah menyimpan alat-alat yang tidak digunakan pekerja. Administrasi, memberikan aturan kepada pekerja untuk mengembalikan alat-alat yang sudah dipakai di tempatnya masing-masing. Untuk APD-nya, melengkapi pekerja dengan menggunakan safety boot, safety glove, agar tidak terluka di sekitar lingkungan bekerja. Untuk potensi bahaya ergonomi yang kedua ada posisi duduk bungkuk pekerja yang terlalu lama ketika bekerja. Resikonya duduk bungkuk terlalu lama dapat menyebabkan kaki menjadi kaku dan lemah, sakit punggung, dan pinggul. Untuk upaya pengendaliannya ada eliminasi, menghilangkan kebiasaan duduk bungkuk dengan memperhatikan posisi tubuh agar seimbang. Substitusi, mengganti aktivitas ringan duduk bungkuk dengan berdiri jika bisa dilakukan. Modifikasi engineeringnya memodifikasi tempat duduk yang nyaman sesuai dengan postur tubuh pekerja. Yang administrasinya memberikan waktu istirahat pekerja untuk melakukan peregangan atau olahraga ringan agar tidak mengalami cedera saat bekerja, serta bisa menempel poster tentang cara-cara penggunaan peregangan yang benar yang bisa dilakukan di tempat kerja. Untuk APD-nya bisa menggunakan safety boots yang nyaman sesuai ukuran pekerja saat duduk terlalu lama agar kaki tidak mengalami kram atau kesemutan. Potensi bahaya yang kelima ada psikologi, heat stress akibat suhu tinggi. Untuk resikonya dapat menyebabkan menurunnya konsentrasi. Jika stres berlangsung dalam waktu yang lama akan timbul penyakit akibat kerja. Pengendalian resikonya ada eliminasi, menghilangkan penyebab-penyebab dari heat stress seperti penyebab suhu tinggi. Untuk substitusi, mengganti alat-alat yang dapat meningkatkan heat stress dengan peralatan yang lebih nyaman. Modifikasi engineeringnya memberikan pendingin ruangan yang cukup, pekerja akan merasa nyaman di dalam ruangan tersebut. Untuk administrasinya, membuat jadwal jam kerja yang sesuai dengan kondisi lingkungan kerja, memberikan edukasi agar terhindar dari stres melalui video-video edukasi, poster, dan lainnya. Untuk APD-nya memberikan pekerja seperti safety glove, safety helmet agar tidak mengalami heat stress dan tidak akan berbahaya bagi dirinya sendiri. Untuk potensi bahaya yang keenam ada bahaya kimia, partikel-partikel debu yang di sekitar lingkungan pekerja. Jika debu terhirup, maka dapat menyebabkan penyakit asma, batuk, bahkan paru-paru. Dan jika mengenai mata, dapat menyebabkan perih dan mengalami gangguan penglihatan. Untuk upaya pengendaliannya ada eliminasi, menghilangkan sumber partikel debu dengan menyirami tanah lingkungan kerja agar debu tidak berterbangan. Substitusinya, tidak ada yang bisa dilakukan substitusi karena cetok merupakan komponen utama dalam pembangunan rumah. Untuk modifikasi engineeringnya, memberikan bantalan empuk kepada tangan. Administrasinya, melakukan sosialisasi kepada pekerja mengenai bahaya menghirup debu yang dapat menjadikan gangguan kesehatan. Untuk APD-nya,
Memberikan APD berupa masker agar partikel debu tidak terhirup oleh pekerja, dan memberikan kacamata agar partikel debu tidak masuk ke dalam mata. Untuk aktivitas yang ketiga, ada pekerja penjahit, obras, neji, permak yang melakukan aktivitas menjahit. Mekanik. Potensi bahaya mekanik, jarum mesin jahit akan digunakan pada saat menjahit. Untuk resikonya, jarum yang berada di mesin jahit berisiko tertusuk tangan sehingga tangan dapat terluka dan berdarah. Untuk pengendalian risikonya ada eliminasi, menghilangkan jarum. Tapi jarum tidak dapat dieliminasi karena jarum merupakan pokok untuk menjahit. Yang selanjutnya substitusi, menggantikan penggunaan jarum. Hal ini tidak dapat dilakukan karena dalam aktivitas menjahit memerlukan jarum. Modifikasi engineering membuat rambu pembatas antara tangan dengan jarum. Untuk administrasinya, poster tentang bahaya benda tajam, sosialisasi tentang bahaya benda tajam dalam aktivitas bekerja. Untuk APD-nya, menggunakan sarung tangan atau dapat menggunakan pelindung jari yang berbahan dasar keras. Untuk potensi bahaya mekanik yang kedua ada gunting. Gunting yang digunakan saat menggunting benang. Gunting yang digunakan saat menggunting benang berisiko melukai tangan, yaitu luka gores akibat gunting. Untuk pengendalian risikonya ada eliminasi, mengeliminasi penggunaan gunting. Hal ini tidak dapat dilakukan karena gunting dibutuhkan untuk menggunting benang atau kain-kain yang tidak digunakan. Untuk substitusinya, gunting tidak dapat disubstitusi. Walaupun mengganti gunting, maka tetap membutuhkan benda tajam yang juga menimbulkan risiko. Untuk modifikasi engineeringnya, memasang penutup gunting setelah menggunakan alatnya. Administrasinya, pemahaman penggunaan gunting yang baik, benar, dan aman. Untuk APD-nya, pekerja penjahit dapat menggunakan sarung tangan. Untuk potensi bahaya yang kedua ada fisika, bahaya kebisingan yang dihasilkan oleh suara mesin jahit. Untuk resikonya, suara bising yang dihasilkan dari mesin jahit tersebut berisiko mengganggu kesehatan berupa gangguan pendengaran, sementara bahkan jangka panjang selain itu dapat menyebabkan ketulian. Untuk pengendalian resikonya ada eliminasi, menghilangkan suara bising. Hal ini tidak dapat dilakukan karena suara bising tersebut berasal dari mesin jahit yang digunakan dalam aktivitas menjahit. Untuk substitusi, mengganti mesin jahit dengan mesin yang lebih baik atau baru dan tidak menghasilkan suara bising. Untuk modifikasi engineeringnya, memperbaiki bagian mesin yang mengeluarkan suara atau bermasalah. Untuk administrasinya ada beberapa. Yang pertama, melakukan pengecekan mesin secara berkala. Yang kedua, mengatur jadwal untuk servis mesin jahit. Yang ketiga, selalu memberi minyak pelumas pada mesin. Yang keempat, memahami terkait pengaturan saat menggunakan mesin jahit. Untuk APD-nya sendiri, menggunakan pelindung seperti earmuff atau penutup telinga. Potensi bahaya yang ketiga ada bahaya biologi. Nyamuk yang hinggap di kain berwarna gelap dan barang-barang yang tidak tersusun rapi di sekitar mesin jahit. Untuk resikonya sendiri,
banyak kain dan barang-barang yang berada di sekitar mesin jahit menyebabkan nyamuk berkeliaran di sekitar pekerja juga. Gigitan nyamuk terdampak pada kesehatan kita, yaitu berisiko terpapar penyakit, demam berdarah, dan gatal-gatal, kemerahan pada kulit. Untuk pengendalian resikonya ada eliminasi, menghilangkan sumber datangnya nyamuk yaitu kain hitam dan barang-barang yang berserakan. Substitusinya mengganti tempat menjahit. Hal ini tidak bisa dilakukan karena tempat bekerja tersebut adalah di pasar. Jika mengganti tempat, maka memerlukan biaya yang lebih besar. Untuk modifikasi engineeringnya, memberi perangkap nyamuk, membuat lokasi kerja yang bersih dan rapi. Untuk administrasi, menerapkan budaya 5R. Ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Membuat jadwal membersihkan lingkungan kerja. Untuk APD-nya, menggunakan baju yang bersih serta menggunakan masker. Untuk potensi bahaya yang keempat, ada bahaya kimia. Debu yang berasal dari aneka jenis kain yang bertumbukan di atas lantai. Untuk resikonya, debu yang berasal dari kain tersebut jika terhirup berdampak kepada kesehatan, pernafasan seperti sesak, flu, bersin-bersin, hingga infeksi saluran pernafasan. Untuk pengendalian risikonya ada yang pertama eliminasi. Menghilangkan debu yang berasal dari kain. Hal ini tidak dapat dilakukan karena kain-kain merupakan barang yang akan dikerjakan oleh penjahit. Untuk yang substitusinya tidak dapat mengganti karena sumber debu yang berupa kain tersebut merupakan komponen penting dalam aktivitas kerja. Untuk modifikasi engineeringnya, membuat tempat yang tertutup seperti lemari untuk menyimpan kain agar tidak berantakan di atas lantai. Untuk administrasinya, ada sosialisasi terkait bahaya debu jika terpapar terus-menerus. Mengatur rotasi kerja dan menerapkan 5R. Ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Untuk APD-nya, pekerja penjahit bisa menggunakan masker saat bekerja. Untuk potensi bahaya yang kelima ada bahaya ergonomi. Posisi duduk yang membungkuk saat melakukan aktivitas menjahit. Untuk resikonya, posisi membungkuk dapat berdampak pada kesehatan tulang. Posisi tersebut juga menyebabkan pegal-pegal, kelelahan, nyeri otot, nyeri pinggang, hingga cedera tulang. Untuk pengendalian risikonya, ada eliminasi, menghilangkan kebiasaan duduk membungkuk. Untuk substitusinya, substitusi tempat duduk yang tidak ada tempat bersandarnya dengan tempat duduk yang ada tempat bersandarnya. Untuk modifikasi engineeringnya, memodifikasi tempat duduk agar nyaman digunakan, seperti membuat sandaran pada kursi dan memanfaatkan bantal penyangga. Untuk administrasinya ada beberapa. Yang pertama, himbauan untuk melakukan peregangan otot selama 5 menit atau lebih, pengaturan jam kerja, serta pemahaman tentang aturan terkait posisi membungkuk tidak lebih dari 30 derajat. Untuk yang terakhir ada APD, yaitu APD-nya menggunakan alat penyangga punggung. Yang terakhir ada potensi bahaya psikologi. Beban kerja yang berat karena target kerja yang harus dipenuhi. Untuk resikonya, pekerja memiliki beban kerja yang berat karena kain yang dijahit atau pakaian yang dipermak harus selesai sesuai target, sehingga dapat menyebabkan stres, depresi, hingga kecemasan yang berlebihan. Untuk pengendalian resikonya ada eliminasi. Beban kerja tidak bisa dihilangkan karena merupakan aktivitas yang harus dilakukan. Untuk substitusinya, mengganti mesin jahit yang lebih modern dan canggih, atau bisa menggunakan mesin jahit yang berbasis komputer untuk meringankan beban kerja. Untuk modifikasi engineeringnya, memodifikasi peraturan mesin jahit untuk mengatur pola yang sesuai dengan otomatis. Untuk administrasinya, melakukan peregangan otot, mengatur jadwal kerja yang efisien, dan pergantian pekerja. Untuk APD-nya, pekerja dapat menggunakan kacamata atau penyangga punggung. Sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
aja, Pak. Nggih.